Mas juga mungkin apa itu universitas terbuka. Dulu masih ini ya, masih masih awam di telinga kami, Pak. Ya betul. Terus Pak, yang saya mau tanyakan itu fakultas apa saja sih yang ada di situ dan akreditasinya itu seperti apa? Ya. Pak? Nah, misalnya di NTT yang di Flores tidak perlu ke Kupang, Tidak perlu ke Kupang, tidak perlu ngekos lagi, betul, apalagi tidak kan Pak? Kos, tidak perlu apa, tidak perlu yang lainnya, tidak perlu yang lain gitu. Jadi cukup hanya mungkin biaya kuota saja internet. Iya betul. Bisa kumpul dengan ibu, mama ya. Iya. Atau orang tua atau sanak saudara. Iya. Tiba-tiba sudah wisuda saja gitu. Betul. Saat ini di tengah apa ya Pak, keluhan-keluhan yang dialami orang tua mahasiswa soal apa namanya, uang registrasi yang mahal, terus uang buku yang juga mahal, terus biaya kos dan makan minum, UT hadir memberikan solusi itu. Solusi. Kehadiran UT ini di NTT sudah banyak alumninya, dari mulai sudah jadi kepala sekolah, kemudian jadi pejabat, ada bupati juga, ada ASN ya. Sekarang juga lagi musim tes CPNS. Terus itu bagaimana? Apakah kuliah di UT ini bisa menjamin mereka untuk bersaing di dunia kerja luar? Wah, ini kalau UT mah Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas Jang Rem. Gas Jang Rem, luar biasa. Ini udah kayak orang Kupang ngomongnya, Gas Jang Rem. Hari ini senang sekali saya sore hari ini bisa Pasiar Oto dengan Bapak Direktur Universitas Terbuka NTT. Ya, siap. Biasa ada Bapak Dr. Ajat Sudrajat MPD. Ya. Luar biasa. Apa kabar Pak? Apa kabar? Sehat walafiat dan sukses selalu untuk kita semua. Luar biasa. Ini semangat sekali. Semangat. Ini Pak Dokter. Dari namanya saja ini kelihatannya orang Sunda ya Pak ya? Jawa Barat. Asli Sunda, Jawa Barat. Wah, luar biasa. Ini mukanya juga orang Kupang bilang itu orang Sunda itu suka makan lalapan, makanya mukanya fresh. Saya suka lalapan. Wah, luar biasa. Beliau mengertikan kalau tahun lalu saya Pasiar Oto sama Direktur Bapak Yos Sudarso. Bapak Yos Sudarso. Hari ini saya Pasiar Oto ya, Direktur yang baru bulan apa kemarin ya? Baru bulan 1 Juni. Saya berada di Kupang, NTT, mencoba untuk memberikan amanah baru dari pimpinan UT Pusat untuk mengembangkan pendidikan layanan jarak jauh berbasis pada pembelajaran online learning, mengenalkan di masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa UT adalah universitas yang mudah layanannya dan sangat terjangkau bagi semua kalangan masyarakat, baik itu adalah pegawai, masyarakat biasa, dari mulai pedagang, mereka yang lulus dari SMA, aparatur negara, kemudian juga ASN, polisi, tentara. Jadi UT atau universitas terbuka menjangkau yang tidak terjangkau pada semua
dan berbagai kalangan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Luar biasa sekali. Siap, siap. Ini belum genap setahun bekerja, katanya mahasiswa UT semakin bertambah nih tahun ini, Iya, maksudnya ya, Pak, ya? alhamdulillah berkah yang sangat besar dan juga keberkahan untuk kita semua sivitas akademik UT Kupang bersinergi bersama-sama membangun pendidikan. Kita kekompakan tim yang utama, kekompakan bersama pimpinan, manajer, kasubag, dosen, tenaga administrasi, ICT, driver, kebersihan dan keamanan. Kita sama bahu-bahu untuk bersama-sama secara itikat baik ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah 11.000 mahasiswa di tahun 2023.2 Iya. menjadi hal yang nyata bagi Sivitas Akademika UT Kupang. Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah berkah bagi kita semua. Siap. Sebenarnya UT Kupang atau UT NTT, Pak? Gitu ya. Sebenarnya satu provinsi satu itu satu UT ya. Oh. Universitas terbuka. Kebetulan namanya adalah Universitas Terbuka Daerah Kupang. Oh. Jadi siap. yang membawahi seluruh NTT. NTT Oh, berada di 22 kabupaten, satu kota ya. Ya. Satu kota. Jadi ada 21 kabupaten, satu kota. Betul, betul, Nah, betul. jadi mengakses di segala penjuru NTT layanan kita memiliki beberapa pokjar, hampir 40 Oh, 40 pokjar, dan juga nanti akan berdiri salut yang melayani sudah meningkat dari pokjar ke salut. Center layanan UT itu akan kita buka di beberapa tempat untuk memudahkan layanan mahasiswa yang lebih baik dan juga tentunya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitarnya. biasa. Oke, Pak, kita lanjut lagi, Pak, ya. Siap. Ini saya tertarik untuk membahas hal yang paling banyak nih ditanyakan di tengah masyarakat, Pak. Soal universitas terbuka itu perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri sebenarnya, Pak. Lalu konsep dari UT itu sendiri seperti apa, Pak? Iya. Jadi universitas terbuka ini adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 dan menurut peraturan Presiden nomor 41 bahwa amanah dari Presiden Soeharto waktu itu, UT menjadi perguruan tinggi negeri yang melayani seluruh masyarakat yang berada di pelosok-pelosok wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perguruan tinggi negeri yang secara luring. Nah, kemudian Presiden mengamanahkan pada universitas terbuka agar bisa menjangkau masyarakat yang memang terkendala pada ruang dan waktu, nah sehingga bisa dilayani dengan universitas terbuka ini. Jadi kita berdirinya di 4 September tahun 1984. Itu adalah hari jadi UT yang kita rayakan secara nasional. Nah, UT itu adalah ada 39 kantor di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hadir, dan juga kita memiliki layanan luar negeri satu, jadi melayani khusus untuk luar negeri gitu. Jadi luar biasa, dan juga kita bukan lagi skala nasional tetapi sudah skalanya internasional. Kita ada jaringan hampir 50 negara di dunia dan 39 cabang di Indonesia. Jadi kuliah di UT bukan lagi jaring jangkauannya nasional, tetapi sudah jangkauannya internasional. Luar biasa. Ternyata pendiri bangsa kita sudah memikirkan sampai sejauh itu ya di tahun segitu ya, Pak. Ya, betul. Wah, luar biasa. Nah, jadi memang ada beberapa keunggulan yang di perguruan tinggi kita, yaitu UT. Yang pertama adalah fleksibel, kemudian juga terjangkau dari segi biaya.
kemudian juga kapan saja di mana saja bisa mengakses layanan belajarnya, Iya, iya, bisa di kebun, bisa di Betul. manapun, Iya, bisa di iya. pekerjaan, bisa di mungkin juga bisa di pasar ketika berjualan pun bisa gitu Mas. Iya, sambil sambil jualan, Sambil jualan, kerja, bisa sambil kerja kuliah pun ya, bisa Teh. kuliah. Makanya kalau yang belum mengenal UT itu adalah perguruan tinggi negeri atau swasta, saya yakinkan ke masyarakat kita Iya. adalah bahwa kita adalah perguruan tinggi negeri yang layannya sudah menjangkau dunia. Biasa sekali, Pak. Terus apa lagi Pak kira-kira keunggulannya? Keunggulannya adalah kita ada 8 gitu ya, 8 Oke. keunggulan yang sudah tercatat di Muri ya. Oh, Muri. Yang pertama adalah alumni terbanyak gitu. wah. Alumni sudah mencapai hampir 2 juta alumni. Kemudian juga mahasiswa kita juga itu terbanyak mahasiswanya. Iya, iya, iya. Hampir saat ini di tahun 2023 itu mencapai 525.000 mahasiswa. Jadi sudah hampir Se-Indonesia ya, se-Indonesia setengah juta Setengah juta mahasiswa orang. sudah kuliah di UT. Kemudian juga yang ketiga daya jangkaunya yang sangat terluas, Iya, iya. meliputi dari Sabang sampai Merauke ya. Iya, iya. Kemudian juga lulus seleksi CPNS terbanyak di Oh, tahun iya. 2019, itu terbanyak kita dari UT lulusannya. Kemudian juga memiliki kelas virtual terbanyak ya, virtual. Iya, iya. Kemudian juga penerimaan mahasiswa baru terbanyak tadi. Kemudian jumlah mahasiswa PTN terbanyak. Kemudian penjualan bahan ajar terbanyak di kita, hampir 2 juta eksemplar itu. Bayangkan Wah. bisa dibayangkan itu Mas. Ya, kita menggandeng Luar beberapa biasa. vendor Iya, iya. Gramedia yang kualitas bukunya sudah teruji Iya, iya. secara nasional ya, Iya, tentunya iya. ya. Betul. Gramedia kan sudah betul-betul bagus ya, bagus ya. Betul. Kemudian juga penyelenggara ujian online terbanyak kita. Kemudian tempat ujian di seluruh negara, Wah. hampir 50 negara, dan di Indonesia jadi 51 negara. Uh, Jadi ujiannya itu di luar negeri ada juga Mas, gitu Mas. Ada juga. Mungkin yang kebetulan lagi berlibur Ya, atau libur tugas ke ke luar sana ya, negeri, Pak ya. kemudian itu juga sudah diakui secara nasional oleh pemerintah Iya, iya, bahwa satu-satunya kita melaksanakan pendidikan jarak jauh adalah universitas terbuka iya. yang nomor 1 di Indonesia pembelajaran secara online atau daring. Dari luar biasa. Kalau perguruan tinggi luring kan banyak ya Mas ya? Iya, iya. Ada banyak itu, sekali. mungkin Mas juga mungkin apa itu universitas terbuka Iya, dulu iya. masih ini ya, masih masih awam di telinga kami, tanya-tanya, Pak. ya betul. Nah sekarang mudah-mudahan pencerahan sedikit ini bisa menjawab Betul, masyarakat betul. kita apa itu universitas terbuka. Nah, saya tadi jelaskan beberapa keunggulan kita Iya, iya. dan juga keuntungan mereka kuliah di UT gitu ya. Betul, betul. Dan kita bisa dari misalnya di NTT yang di Flores tidak perlu ke Kupang, Tidak perlu ke Kupang. tidak perlu ngekos Iya, lagi, betul. apalagi Tidak kan perlu Pak. kos, tidak perlu tidak perlu Iya, yang lainnya, iya, tidak perlu yang iya, lain iya. gitu. Jadi cukup hanya mungkin biaya kuota saja internet, Iya, betul. bisa kumpul dengan ibu, mama ya, Iya, iya, iya. betul. atau orang tua atau sanak saudara, Iya, iya. tiba-tiba sudah wisuda saja gitu. Betul. Dan wah, pokoknya banyak lah keunggulan Iya, betul. bisa kuliah di UT nih Pak. Iya. Oke Pak. Terus Pak, yang saya mau tanyakan itu fakultas apa saja sih yang ada di situ dan akreditasinya itu seperti apa? Ya. Pak? Fakultas kita ada 4 fakultas ya. Yang pertama Fakultas FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya. Itu ada 11 prodi ya. 11 prodi. 11 prodi. Ada 11 prodi yang sudah ada penambahan baru lagi. Iya. Jadi dari mulai prodinya yang
laku itu adalah prodi PGSD, PGSD. pendidikan Oh, guru sekolah dasar. betul. Kemudian juga PG PAUD, itu Oh, adalah iya. program studi yang andalan dari FKIP. Siap. Kemudian juga Fakultas FISIP namanya, Fisip, Fakultas Hukum sosial. dan Ilmu Sosial ya. Oh, Eh, yang paling laku itu adalah prodi hukum. hukum. Hukum paling laku itu, paling bonafit lah gitu istilahnya, paling digemari Iya. oleh kalangan masyarakat itu. Iya. Kemudian juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Iya. nah itu adalah yang paling laku adalah manajemen dan akuntansi itu. Itu paling laku di fakultas. Kebanyakan juga itu udah masuk ke peringkat pertama ya. Wah. Itu manajemen itu lumayan Manajemen. banyak mahasiswanya. Kemudian satu lagi Fakultas FST. FST. Nah, itu adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Saintifik ya, sains itu adalah Iya. beberapa sainsnya. Nah itu juga ada 7 prodi di dalamnya. Peminatnya juga cukup banyak juga gitu peminatnya. Tambah lagi ada diploma, ada 2 prodi diplomanya. Oh, ada diploma juga. Ya, kemudian juga ada pasca sarjana ya. S2 ya. S2 ada 8 prodi. Apa saja tuh, Pak? Ada ya tadi S2. yang S2 Oh, yang ada tadi. manajemen ya, Oh, manajemen itu yang unggulan manajemen. Iya. Dan magister administrasi publik. Nah, itu adalah yang paling laris. Dan juga satu lagi mungkin magister pendidikan dasar, itu yang laku juga di pasaran gitu. Iya. Mungkin yang lainnya standar stabil lah. Iya. Tapi yang paling bonafit itu adalah tadi manajemen, kemudian MAP, magister administrasi publik, dan MPDR. Siap. Kalau S3? S3-nya ada dua prodi. Ada juga ya? Ya. Siap. Apa Ada saja tuh, Pak? dokter ilmu manajemen dan dokter administrasi publik, DAP. Jadi DIM, kalau panggilnya DIM. Oh. DIM itu dokter ilmu manajemen, DAP dokter administrasi publik. Nah itu adalah biasanya para pejabat yang kuliah. Betul. Ada mungkin bupati, ada DPR, ada juga kalangan lain yang tentunya menambah pengetahuan bagi kemampuannya. Alumni kita juga ada dan juga sekarang dosen di UT, ketua MPR. Oh, MPR yang sekarang Bambang Susatyo. Itu adalah alumni UT dan juga dosen di UT juga. Nah kebetulan ketua IK-nya adalah Bapak Dr. Muldoko, Jenderal Muldoko. Itu adalah ketua IK yang sekarang ada di kantor sekretariat presiden ya. Iya. Atau KSP itu. Jadi itu adalah alumni yang ada di UT. Nah, kemudian juga kalau nanti bisa dilihat juga nanti web kita ada webnya adalah UT.ac.id. Nah itu adalah UT.ac.id ya. Itu bisa dilihat di situ nanti di webnya kita. Lengkap semua di situ. Semua ya, betul. Lengkap semua. Jadi itulah prodi-prodi yang ada di UT. Total semua hampir 43 prodi, baik S1, S2 dan S3. Jadi luar biasa, sangat banyak ya. Komplit juga ya Pak ya, bisa diambil. Iya Pak. Oke Pak. Terus layanan apa saja sih yang ditawarkan oleh UT sendiri Pak? Kalau layanannya banyak sekali kita layanannya. Ada UT Radio, ada UT Radio, ada UT TV, perpustakaan digital, kemudian juga media, layanan media pembelajaran, kemudian juga MOOC-nya. Itu adalah bagaimana mahasiswa sebenarnya bisa mengakses secara langsung ke web yang ada di UT, sehingga dapat dengan mudah dan lancar untuk berselancar secara digital. Digital di UT dengan baik gitu ya. Kemudian juga ada tutorial online-nya kita ya. Ada tatap muka, webinar, kemudian juga
yang bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa kita. Gitu. Luar biasa sekali. Itu yang menarik itu apa itu Pak? Kemudian juga ini, Mas, kita tuh kan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki bahan ajar. Oh, Jadi mahasiswa kuliah di UT itu disiapkan bahan ajarnya. sudah Jadi bayarnya itu sudah include sama. Wah, berkisar ya, kita di antara 1,3 1,4 ya. iya, registrasinya Sampai di bawah 2 juta lah gitu lah. di bawah 2 Di bawah juta itu per bisa semester. per semester per 6 bulan. Plus tambah dengan modulnya, Mas. Dapat modul setiap modul. mata kuliah itu. Satu ya, mata Pak? kuliah. Kalau dia mengambil sekitar 6 mata kuliah ya, Iya, iya. berarti dia 6 modul, Mas, itu dapat. Wah, 6 modul itu bisa dibayangkan, SMA aja atau SD, SMP kan sudah kita lihat. iya, uang bukunya lain lagi. Iya, Pak, ya. uang buku, Betul. bayar SPP-nya. Iya, iya, iya. Nah, iya. makanya kan perguruan tinggi yang terjangkau dengan keadaan ekonomi saat ini ya, alhamdulillah universitas terbuka ini, Mas. Jadi, atau disingkat UT itu. Jadi UT hadir di Nusa Tenggara Timur untuk menjawab dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil ya, Iya, ataupun kurang. Saya pikir dengan biaya yang ya 1,4 itu bisa terjangkau Luar biasa. dengan kondisi masyarakat di NTT. Kalau mungkin yang lain 1,4 itu registrasi, Ya, belum uang buku, uang terus buku, belum uang kos, kemudian uang juga makan minum uang makan segala minum. macam kan. Weh. itu kan bisa dilihat Ini gitu ya. bisa menghemat banyak nih Pak, Iya. ya. Dengan layanan yang bisa dibilang komplit seperti itu ya Pak. Iya, iya betul. Dengan uang registrasi yang terjangkau seperti itu, berarti apakah bisa semaksimal itu pelayanan di UT Pak ya? Kami itu melayani ini, melayani masyarakat dengan berbiaya itu ya Mas, ya, tadi 1,4 Iya, ya. 1,4. Kalau dia ekonominya memang tidak ada, cukup mereka bayar SKS saja. SKS sesuai dengan kemampuan ekonomi yang ada, kita layani tentunya, tapi resikonya tadi ya. Jadi resikonya mungkin seharusnya dia lulus 3,5 tahun. Iya, betul. Karena ekonominya yang ini mungkin agak sedikit molor, jadi menjadi 5 tahun atau 5,5 tahun. Jadi kita melayani dengan layanan yang purna maksimal lah gitu. Iya, luar biasa. Fleksibel lah ya, Pak ya. Fleksibel lah gitu. Bisa mau cepat ya, Ya, ini mau sesuai- lama juga tidak masalah. Sesuaikan dengan ekonomi masing-masing. Betul Pak. Dan yang saya dengar Pak, dengar bocoran ini katanya ternyata saya pikir itu di UT Pak, yang kuliah di UT ya banyak yang mungkin karena sibuk karena kerjaan, Iya. pejabat, anggota Polri, TNI ya Pak. Dan ternyata di tahun 2023 ini yang masuk kuliah di universitas terbuka itu ternyata banyak yang kalangan milenial, Pak, 25 ke bawah ya Pak. Ya, nah itu suatu ini ya, mungkin sudah melek teknologi, kemudian juga sudah dia sudah mengetahui secara digital bahwa keberadaan universitas terbuka yang bisa menjawab tantangan global saat ini. Jadi mahasiswa kita saat ini milenial dari SMA kemudian sampai dengan SMA ya tentunya. Di Nusa Tenggara Timur alhamdulillah banyak yang dari SMA yang kuliah di UT. Fresh graduate ya, di situ ya. Fresh graduate. Waduh. Di samping sekarang ini UT Kupang ini Mas. Iya. Dulu mungkin iya ya, bagi guru-guru SD ya, yang penyesuaian ijazah, kemudian juga yang mau naik pangkat atau golongan. Nah saat ini sudah berkurang justru Mas. Oh iya. Sudah berkurang. Jadi justru tadi yang milenial ini yang banyak saat ini itu yang ada di UT Kupang ini Mas. Iya, karena mungkin mereka sudah paham betul teknologi dan hal ini sudah
jadi makanan sehari-harinya mereka ya, Pak. Sehari-hari. Iya, iya, iya. Kemudian juga mungkin juga mereka ada usaha-usaha Betul, lain gitu betul. ya, atau Betul, pengembangan potensi bakat Iya, minat iya. yang lain. Iya, iya. Jadi mungkin usaha sambil bekerja itu juga Iya. mungkin kenapa tidak gitu ya dimanfaatkan gitu untuk Betul. Ada yang mudah kenapa harus dipersulit? ya gitu. Ada yang mudah kenapa dipersulit dan juga kenapa diperhambat gitu. Betul, betul sekali, Pak. Oke, Pak. Yang berikut, Pak. Tentu sudah banyak sekali sumbangsi yang diberikan UT Ya, terhadap sumbangsi, pendidikan di betul. NTT ya, Pak ya. Ya, betul. Jadi kehadiran UT ini di NTT sudah banyak alumninya, Iya. dari mulai sudah jadi kepala sekolah, kemudian jadi pejabat, ada bupati juga, ada ASN ya, ada semuanya. Jadi semua layak kalangan sudah menjadi alumni UT ini. Siap, Pak. Oke, Pak. Kantor UT ini kan UT NTT ini kan ada di Kota Kupang, Pak ya. Terus bagaimana pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa yang di luar-luar, Pak? Misalnya penilaian atau pengisian KRS, KHS dan sebagainya itu, Pak, seperti apa, Pak? UT hadir di Nusa Tenggara Timur ya, Iya. di NTT ini sejalan dengan amanah yang diberikan oleh negara, Iya. oleh Presiden, mencoba untuk memberi pelayanan yang maksimal tadi sama Mas sampaikan. Bagaimana caranya itu, dengan apa? Nah, awalnya kami teman-teman datang ke aparatur pemerintahan ya, di bupati, kemudian juga pemimpin daerah, menggunakan UT secara masif, cepat, dan juga mengenal ya bagi masyarakat. Nah, sejalan itu banyak yang kita mendirikan pokjar atau kelompok belajar bagi masyarakat yang ingin kuliah di UT. Itu adalah kepanjangan dari kita atau UT Kupang, supaya bisa hadir ya, menyapa di semua kabupaten kota. Maka didirikan namanya kelompok belajar, itu di bawah naungan kita UT Kupang gitu. Jadi ada juga mungkin dari pengelolanya bisa dari dinas atau di bawah naungan bupati. Ada juga yang masyarakat cinta pendidikan juga ada yang mencoba untuk menjadi pokja itu ya. tadi. Saya juga sudah menemukan juga ada pemuka agama yang mendirikan pokjar, kemudian juga dari dinas juga ada. Jadi karena mungkin mereka peduli terhadap masyarakat ya, masyarakat yang pengen perguruan tinggi, tapi berbiayanya terjangkau gitu ya, dan mudah diakses, kemudian fleksibel ya. Itu tadi hanya universitas terbuka satu-satunya yang ada di kita gitu. Jadi terbuka untuk semua kalangan. Yang peduli pendidikan silakan mau membantu pendidikan di daerahnya, bisa bekerja sama dengan UT istilahnya Pak ya. Nah, saat ini kan kita besok lusa itu ada wisuda daerah ya, tanggal 10 Oktober lusa itu. Siap. Itu ada wisuda daerah, itu menghadirkan beberapa pejabat daerah ya, bupati dan dinas, untuk MOU dengan kita, dengan universitas terbuka, tentunya untuk pengembangan, kemudian juga pengembangan inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah itu. Jadi MOU-nya adalah pengembangan tadi untuk apa yang diberikan oleh kita selaku universitas kepada masyarakat, dan sehingga masyarakat bisa dapat tahu dan juga bisa mengenal UT secara dalam. Luar biasa. Saat ini di tengah apa ya Pak,
keluhan-keluhan yang dialami orang tua mahasiswa soal apa namanya, uang registrasi yang mahal, terus uang buku yang juga mahal, terus biaya kos dan makan minum. UT hadir memberikan solusi itu. Solusi. Dan juga saya sudah beberapa kali, teman-teman juga saya, teman-teman yang ada di UT Kupang itu terus kunjung ke bupati, ke dinas pendidikan, ada juga aparatur desa, aparatur camat, dan juga yang lainnya. Saat ini ada perguruan tinggi yang bisa dinaikkan untuk kuliah itu adalah UT, karena mereka tidak ada kendala untuk tetap bekerja. Betul. Jadi tetap stay di tempat itu sambil kuliah. Tidak mengganggu, sehingga tidak mengganggu rutinitas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tadi. Betul. Nah, itu yang salah satu keunggulan kita yang tadi saya sampaikan tadi. Begitu banyak kemudian akreditasinya juga rata-rata sekarang udah banyak yang A bahkan ya sekarang. Akreditasi kita hampir rata-rata A semua, hampir rata-rata. Yang Beijing ada sekitar beberapa, tidak banyak. Kita sudah A semua. Kita akreditasi kita itu tidak di lokal, Mas, tapi sudah dunia. Sudah dunia. Ini akreditasi B tapi skalanya dunia. Jadi sudah dunia. Saya juga rasa-rasanya dengar uang kuliah yang terjangkau itu, saya kepingin kuliah lagi ya, Pak. Ini kalau saya pernah kalau saya tahu UT dulu zaman saya SMA ya, SMA atau kuliah itu. Ternyata UT, saya ingat flashback ke belakangnya. Tadi ke Mas tadi ya. Kenapa saya dulu nggak ngambil UT ya? Karena tidak tahu karena tidak tahu, kemudian image-nya itu ya tadi kan hanya untuk pegawai, untuk guru-guru gitu yang ingin naik pangkat atau golongan. Saya perhatikan gitu ya, kita tidak usah merasa gengsi apa itu kuliah di UT, tidak usah. Kita itu adalah unggul di semua lini tadi, Mas. Betul. Itu yang terpenting itu. Jadi unggul di semua lini, kemudian juga jaringan, jangkauan, tanpa ruang batas dan waktu, itu kan kita di situ unggul, Mas. Betul. Itu yang kau lagi. Jadi saya berpikir, wah ini kalau saya masuk UT bisa sambil usaha apa. Betul. Jadi sambil kita berlari kemana-mana tanpa meninggalkan perkuliahan, tiba-tiba saya saja gitu. Saya bisa sambil nge-grab mungkin, Pak. Bisa nge-grab, bisa ternak sapi, perikanan, ayam potong. Wah itu benar-benar ini. Kalau kita jujur ya, Mas ya. Jujur, kemudian hati nurani tidak mengenyampingkan yang lainnya itu, Mas. Kemarin kan saya dibilang sama Ibu Damaris katanya sudah ada S3. Lalu saya tanya, ada hukum tidak? Ternyata belum. Kalau tidak saya mau ambil lagi doktor. Oke, Pak. Itu kalau kita bicara aktivitas akademik belajar mengajar ya, itu saya rasa tidak ada kendala lah untuk UT. Terus kalau kegiatan non akademiknya sendiri di UT itu seperti apa? Kegiatan kemahasiswaannya mungkin seperti apa? Kegiatan kemahasiswaan ini, Mas, selama saya di sini di Kupang selama hampir 4 bulan 5 bulan ya. Ini memang dari kita dari UT ini, proses terbuka ini banyak sekali, Mas, kalau kita gali, Mas. Banyak, Mas, itu. Kita itu ada namanya di sport seni, ada pekan olahraga di seni itu di tingkat nasional. Kita dilombakan secara nasional 40 UT di Indonesia berlomba-lomba, baik dalam bidang seni, vokal, tari, akademiknya, ada debat bahasa Inggris, ada debat sains, ada lomba sains gitu. Ada juga. Jadi sebenarnya masa UT ini tinggal dia mengolah, mengembangkan potensi yang ada, Mas. Itu
kalau menang, kemarin kita menang nih. Mahasiswa kita ya, mahasiswa Iya, UT, namanya kalau saya ngomong itu Benyamin Mas, namanya Iya. Benyamin kalau saya, Iya. karena mudah ya. Iya. Benyamin itu dia juara satu solo Oh, putra nyanyi solo. ya. Oh. Dia juara satu ya. Iya, iya, iya. Wah, ini tes Indonesia. Se-Indonesia dibawa ke pusat lomba Iya, pusat iya. ke Jakarta, ke UT pusat Jakarta Iya, kan. iya. Menang juara satu, mengalahkan dari UT yang lainnya. Wah. Jakarta kalah, Bandung juga kalah gitu. Kemudian juga terkalah hebatnya juga pegawai kita juga menang juga. Oh, ini sampai Paduan suara lombanya Pegawai. sampai ke pegawai. pegawai ya? menang juga, seninya itu juara satu juga. Wah, luar. Saya, berarti ini adalah Kupang ini memang potensi nyanyi ya. Iya, ditarik suara Tarik ya. suara. Pak, ya. Nah, tapi juga banyak juga yang lainnya di kita itu ya, di lomba-lomba yang lainnya. Tadi saya sudah ketemu dengan beberapa mahasiswa untuk di tahun 2024 nanti untuk mengikuti event-event besar ya, untuk di kegiatan kemahasiswaan ini. Di samping karakter mahasiswa juga kita gali ya, Iya, iya. karakter mahasiswa, supaya betul-betul kita berikan ruang juga untuk jangan sampai tertinggal dengan Siap, perguruan tinggi lainnya gitu ya. siap, siap. Jadi potensi itu yang saya gali dengan teman-teman itu ya, dengan teman-teman manajer, Kasubag dan juga yang lainnya, menggali potensi itu untuk bisa mengembangkan apa yang dia miliki oleh siswa itu, mahasiswa itu. Iya. Ada catur online, Oh. Mobile Legend, Wah, kemudian juga banyak banyak yang ada di hampir 20 kegiatan itu yang Iya, ada iya. dilombakan secara nasional itu. dan rutin tiap tahun. Rutin tiap tahun. Bahkan juga hal-hal yang TikTok juga ada, lomba TikTok. Oh iya, sampai Lomba sini. TikTok ada juga gitu. Wah, Nah, ini- jadi kan tinggal mahasiswanya nih, potensinya yang dikembangkan, silakan. Iya, iya, Kami iya. dari kampus ya atau UT Kupang tinggal memberikan fasilitas saja untuk kegiatan kemahasiswaan ini. luar biasa. Ternyata justru malah lebih banyak lagi Iya. daripada Kita juga kemarin juara lomba medsos terinovasi medsos terinovasi. Iya. Wah, se-Indonesia, juara satu gitu. itu Nah, tadi yang ngomong biasa. dengan Mas itu kan ini, dan dia tuh Iya. yang sebagai inspirasinya tuh, Waduh. inspirasi sebagai juara medsos di Wah. Indonesia. Luar Mantap ya kita. biasa, Makanya mantap. kita ya menjadi mungkin ya sebagai bahan rujukan dari Iya. UT di Indonesia juga. Iya, iya. Betul, betul. Menang medsosnya gitu. Luar biasa di Kupang nih. Ya. Oke, siap, siap. Jadi siap. silakan mahasiswa yang punya kreativitas, Iya, iya. kemudian juga pengembangan dirinya, tinggal datang saja ke UT Kupang untuk kita bisa menyalurkan Iya, iya. hobi-hobi kali itu ya. untuk kepentingan kampus. Nah, silakan. Gamers, Ya, game olahragawan juga bisa ya, Pak. ada. Penyanyi, silakan Mas Silakan. UT. Iya. Kemarin juga ini Mas, ada juga mahasiswa UT yang sudah juara dunia Sotokai Mas, Oh, wah, dari prodi manajemen. wah, Saya baru luar tinggal kemarin dengan Iya. itu ada juara satu bahkan itu Iya. Sotokai Wah, di dunia, di Thailand, masalah di Thailand. Ini kan luar biasa. Kuliah di itu, UT. itu dari mahasiswa UT Mahasiswa Kupang UT. gitu. Oh, UT Kupang sih. Kupang justru. itu. Wow, justru UT Kupang ya malah. Terus juara Prapon 1 itu UT Oh. Kupang juga itu. Wah. Kemarin ada juga itu dari mahasiswa ini ya, mahasiswa UT Kupang yang ikut Iya. Popnas. Oh, kan Popnas. olahraga Iya. mahasiswa Pelajar, ya, mahasiswa nasional. itu, Iya. nasional itu. Wah. Oh iya, mungkin karena waktu kuliah di UT fleksibel, jadi waktu Ya, latihannya itu bisa betul. lebih banyak ya, Pak ya. betul. Nah, Betul. hampir semuanya yang juara-juara Sotokai itu ke UT semua, hampir 30 orang itu. Iya. Itu jadi apa namanya? Di samping juga ada beasiswa ya, beasiswa Iya. kita siapkan. Iya. Dari Siswanya masih ada, Pak. ada kemarin kami menjadi mahasiswa dari
UT, CSR ya, itu untuk CSR dalam rangka bantuan dari mitra UT untuk pengembangan mahasiswa gitu ya. Ada tuh beasiswa, ada banyak itu Mas, ada beasiswa yang dari perguruan tinggi sama dengan perguruan tinggi lainnya ada bidik misi, ada tinggal itu aja kan, tinggal mereka pengen apa biasanya nanti kita usulkan ke pusat. Wah, kalau memenuhi syarat langsung. Bahkan juga duta-duta pariwisata, juga duta-duta yang sudah level provinsi juga silakan untuk datang ke UT untuk kita kasih biaya. Tentunya mengibarkan panji-panji itu UT-nya gitu. Iya. Dimanapun berada, perjanjian harus menyebarkan menjadi virus bagi yang lainnya, menyebarkan pendidikan dalam perguruan tinggi universitas terbuka ini, Mas. Iya, betul, luar biasa. Gitu. Jadi yang namanya perguruan tinggi negeri ya pasti jangan ditanya lagi kalau soal beasiswa atau. Ya, beasiswa kita tuh mohon maaf ini, jadi dana kita memang ada gitu ya, ada. Tinggal mahasiswanya yang silakan untuk dengan itu IPK-nya yang sudah besar atau 3,5 atau 3,6 silakan untuk mengusulkan ke kita gitu ya. Biasa sekali Pak. Ini mohon maaf kalau ekonominya memang pas-pasan atau kurang ya silakan nanti untuk berkuliah lah di UT lah gitu. Bisa kuliah dengan biaya kuliah yang bisa terjangkau, ternyata bisa kuliah di zaman yang sulit ini gitu kan. Betul. Saya waktu jalan dengan diskusi dengan beberapa teman-teman yang dari pemerintah itu, dimana Nusa Tenggara Timur ini kan masuk ke dalam indeks per kapitanya kan rendah ya. Betul. Nah, jadi perguruan tinggi mana yang lebih bisa mengadopsi mengakomodir mereka masyarakat yang terkendala ekonomi itu adalah ya di universitas terbuka ini. UT saja sejauh ini. Betul. Jadi memang kita mitra juga dengan perguruan tinggi lainnya, baik di swasta di Nusa Tenggara Timur, dari mulai pengajaran, ada yang jadi dosen tutorial, kita ngambil dari perguruan tinggi mitra. Kita ajak untuk bersama-sama lah ikut kolaborasi untuk mengajar atau nanti pengujian baik S1, baik S2 dan S3 gitu. Iya. Siap Pak. Oke Pak. Terus ngomong-ngomong lulusan yang segitu banyaknya ya Pak ya. Sekarang juga lagi musim tes CPNS. Terus itu bagaimana? Apakah kuliah di UT ini bisa menjamin mereka untuk bersaing di dunia kerja luar? Wah, ini kalau UT mah dalam ujian negara itu uji pakai CAT ya. Itu sudah terbiasa tentunya dengan karena ujian kita itu mengarah ke arah ujian CAT itu. Jadi mahasiswa sudah terbiasa dengan itu CAT itu. Begitu. Iya, sudah terbiasa secara online membuka, mengoperasikan soal-soalnya juga sudah mengarah pada ujian CAT. Makanya kan hal yang mustahil kalau mahasiswa UT tidak bisa membuka aplikasi CAT karena sudah terbiasa ketika ujian itu dari semester 1 sampai semester ke 7 atau ke 8 gitu kan sudah terbiasa. Gitu. Jadi makanya UT banyak yang lulus dalam ujian CPNS atau P3K itu. Mereka sudah terbiasa, orang sudah sehari-hari menggunakan itu, jadi sudah tidak lagi kaku tidak lagi kaget tidak lagi barang yang apa itu CAT karena sudah terbiasa karena sudah familiar dengan menggunakan aplikasi CAT itu. Makanya banyak yang lulus ketika ujian dari yang diberikan oleh negara itu, pemerintah itu. Luar biasa. Jadi jangan ragu. Sangat mengakui dari pemerintah daerah itu bahwa kehadiran UT membantu pemerintah daerah, baik guru, ASN atau masyarakat sipil
yang lulus Hmm. pada ujian CAT ini. Ujian ya, Biasa. yang diberikan oleh ketika tes masuk Iya. pegawai gitu ya. Pegawai. Luar biasa sekali. Hampir rata-rata dari UT, hampir rata-rata gitu. Luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi apa ya? Ya mungkin sudah terbiasa pengalaman Iya. dia yang Betul, menggunakan betul. CAT kan. Dengan tadi yang Bapak cerita soal-soalnya juga Ya, soal-soalnya sudah hampir mirip-mirip. mirip-mirip, Mungkin. ranahnya juga Iya, sudah iya. kategori critical thinking Iya, kan, berpikir iya, tingkat iya. tinggi kan. Betul. Jadi kan sudah terbiasa mengolah, menggodok, Iya. menerjemahkan soal-soal yang sulit Betul. di dalam ujian. Kemudian ketika berhadapan dengan ujian CAT ya gampang gitu. Gampang. Betul. Makanya kan hampir di tahun 2019 itu terbanyak Lulusan CPNS hampir ya, 10.000 mahasiswa dari UT. dari itu. 10.000 alumni yang diterima di pegawai yang secara profesional paling juga 3.000, 2.000, Iya. paling banyak juga 4.000 lah. Nah, ini UT sudah mencapai hampir 10.000 alumni yang diterima dalam CPNS. satu tahun. Ya. Kemarin juga saya diskusi dengan beberapa pejabat daerah itu. Iya. Jadi kebanyakan yang pegawai itu dari UT lulusannya. Wah. Jadi baik dari pegawai Pemda, Iya. guru tentunya ya, pasti gurunya. Iya. Itu dari UT rata-rata. Jadi kan bisa dibayangkan itu. Berarti pegawai yang ada di NTT ini hampir rata-rata UT. lulusan dari Luar biasa. UT. Gitu. Oke Pak. Oke, yang terakhir Pak. Ya. Terus kalau begitu lulus itu pelaksanaan wisudanya bagaimana Pak? Nah, Ya, apa sih, Pak? wisuda itu ada dua kategori ya. Siap. Yang pertama itu biasanya ya ini yang IP-nya tertinggi Oh, itu di atas 3,5 itu diprioritaskan untuk wisuda di pusat di Pondok Cabe. itu dikirimkan ke sana. Tapi biayanya biaya sendiri ya. Oh, oke, siap. Saya pikir dibiayai UT. Difasilitasi Oke. Siap. untuk wisuda bersama dengan pimpinan Universitas Terbuka, Di Pak Jakarta. Bapak Rektor, Iya. ya, dengan aparat di sana dengan Iya. wakil-wakilnya Wakil-wakil. bertemu di sana untuk wisuda di pusat itu. Pusat. Siap. Nah, skema yang kedua adalah ini mereka yang kadang-kadang juga saya pengen ikutnya di sini aja di daerah lah, Iya. di UT Kupang juga silakan. Kalau tidak mau ke sana juga Ya, tidak masalah. kita mengakomodir oke. untuk wisuda di Daerah. UT Kupang. Oke. UT Kupang kita adakan setahun itu 2 kali, biasanya di bulan Mei Siap. dan Oktober. Mei sudah kemarin diadakan, kemudian Oktober ini tanggal 10 Oktober nanti. Itu ada 2 agenda, seminar wisuda dan wisudanya gitu. Oh, seminar wisuda. Ya, jadi Oh, sebelum mereka lulus diberikan dulu penguatan kasih bekal lagi nih. akademik dari pemerintah kabupaten Oh, dan juga akademisi memberikan tadi penguatan yang bersifat membangun kapasitas dia sebagai Iya. alumni nanti, dan juga yang lainnya terkait dengan bisa jadi manajerial, siap. bisa dengan kewirausahaan, bisa dengan penguatan wawasan kebangsaan. Itu semua kita hadirkan dengan menghadirkan narasumber yang tentunya itu ya profesional dan mumpuni di bidangnya gitu. Iya. Jadi di wisudanya tanggal berikutnya wisuda itu adalah menghadirkan juga tokoh-tokoh penting tentunya di level akademik dan juga di kabupaten. Oke. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sudah sharing banyak hal Ya. di Pesiar Oto. Ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu bekal bagi masyarakat NTT, kami dari pelaku pendidikan ya. di NTT, khususnya
universitas terbuka untuk siapapun yang ingin kuliah di kita di UT. Kami menjangkau yang tidak terjangkau masyarakat dari wilayah-wilayah yang terpencil, terdalam, kemudian terluar, dan juga di ujung sana nun jauh dari kota. Kita bisa menjangkau dengan tentunya dengan ini, akses internet, yang penting ada akses internetnya, sehingga bisa melebur menjadi mahasiswa yang mempunyai nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat sekitarnya. Iya. Mendapatkan kualitas pendidikan Ya. yang sama dengan di yang di Kualitas kota, yang ya. sama di kota. Kita nanti kan ada webnya, secara mandiri diberikan, tentunya diskusi dengan dosen-dosen yang tadi bertemu di layar atau di maya, bisa diskusi dari manapun nanti, sehingga ilmu yang diberikan oleh dosen itu atau dari buku sumber itu bisa terekam dengan baik oleh mahasiswa tentunya, betul. mahasiswa, sehingga atau juga masyarakat lain yang ingin kuliah di UT juga bisa diekspos dengan baik bahwa UT hadir bagi mereka yang membutuhkan gitu. Solusi pendidikan saat ini lah. Betul. Jadi menjadi solusi yang bermakna tentunya ya, bermakna dan juga paripurna dengan pendidikan yang saat ini. Saat ini kan sudah memasuki itu ya, era 5.0 ya. Nah, itu kan dengan apa? Ya dengan online learning. Digitalisasi. Siapa yang punya semua. itu? Yang punya adalah universitas terbuka ini. Betul. Tidak ada lain selain UT. Gitu. Jadi mungkin Mas juga kan bisa kalau S3 bisa ada hukum ya. Mungkin bisa kuliah secara daring. Betul. Dimanapun sambil mengembangkan pasiar otonya. Sambil kuliah tiba-tiba sudah lulus saja atau ujian sidang aja. Dapat dokter saja. Dokter. Waduh, biasa sekali. Mudah-mudahan cepat ada prodi hukumnya di siap, S3, siap. Pak. Nanti insya Allah mungkin tahun depan ada S2 hukum kita buka. Ada beberapa prodi seperti prodi IPA, prodi IPS, ini juga sudah siap untuk kita buka untuk tahun depan. Dan mengembangkan tadi ya kualitas, karena banyak permintaan dari masyarakat juga yang menginginkan dibukanya S2 dan juga layanan kesehatan masyarakat yang yaitu permintaan dari masyarakat NTT untuk dibuka kesehatan. Iya betul. Itu masukan bagi kita untuk, karena yang bisa membuka itu adalah hanya universitas terbuka ini. Tinggal nanti kita SDM yang kita kuatkan kembali untuk layanan pendidikan kesehatan ya. Itu supaya dari mulai jenjang dari D3 itu bisa masuk ke S1 nih. Jadi kehadiran UT sebagai dihadir di NTT bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai mitra pendidikan yang harmonis tentunya, kemudian juga sinergis, secara sama-sama membangun masyarakat NTT dengan kualitas yang baik tentunya. Betul sekali. Oke Pak, sukses terus untuk Universitas Terbuka Pak. Siap. Semangat terus untuk menyebarkan virus kebaikan di tengah masyarakat NTT Pak. Oh iya betul, kami dari semua teman-teman itu bekerja secara maksimal menyebarkan tadi virus-virus pendidikan ke masyarakat. Ada tokoh-tokoh pendidikan di dalam kota, luar kota, tengah kota, dalam luar kota gitu ya. Sampai ke pedalaman sana gitu. Kita akses semua, kita menempuh jalur-jalur itu yang bagi mereka hal mustahil. Tapi bagi UT tidak ada kata mustahil. Betul. Saya sudah sampai ke Semau, Pak. Sampai ke sana.
nyebrang itu. Iya, laut. Itu kan masih itu ya. Ujungnya itu ada Semau Selatan, Mas. Iya, iya ada. Saya sudah sampai sana menghadirkan UT, ternyata di sana sudah ada juga yang masih UT, Oh, yang sudah lulus ada juga sampai sana. 3,5 tahun. Nah, itu ini. Oh. Jadi bayangkan dari pedalaman itu yang di sana ya di Semau itu Iya. sudah hadir, Mas. Sudah ada. Maka yang lulus 3,5 tahun. Luar biasa, Bapak juga semangat sekali Semangat menyebarkan virus pendidikan ini. dengan dengan ikhlas tentunya, bekerja tanpa pamrih. Iya. Kita bekerja secara niatkan untuk ibadah, niatkan untuk mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mahasiswa kita juga, calon mahasiswa juga bisa mengenal UT dengan baik. Mahasiswa yang sudah ada kita berikan pelayanan yang maksimal, kita rawat, kita perhatikan apa yang kekurangannya, kita berikan layanan yang baik dan juga maksimal, sehingga nanti bisa lulus tepat waktu 3,5 tahun. Saya targetkan atau 4 tahun lah paling lama, itu sudah menyandang gelar sarjana. Luar biasa sekali, Pak. Oke, Pak, terima kasih banyak, Terima Pak. kasih. Sukses Siap. terus. Siap. Oke, Bapak Mama, bersaudara semua, sekian video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Siap. Dan buat Bapak Mama, bersaudara semua yang nonton, Siap. bisa cek lebih lengkapnya di www.ut.ac.id ya, Pak ya. Siap. Di situ mungkin ada yang tidak sempat kami bahas di sini, bisa dilihat informasinya di situ, lebih lengkap ada di sana. Oke. Untuk ini, Mas, setelah kita bahas. Siap. Untuk pendaftaran sudah dibuka di sudah. untuk S1 ya. Ya. 17 Oktober sampai dengan bulan Februari kan. Oh. Jadi silakan yang mau bergabung kembali ke UT, kuliah di UT, kami masih akan dibuka kembali ya untuk mahasiswa baru di angkatan 2024-1. Silakan langsung diakses. Jadi gas jeung rem. Pokoknya gas yang rem untuk menyebarkan virus pendidikan itu. Terus maju terus. Maju terus, Pak. Gas jeung rem. Maju terus. Siap. Oke, Bapak Mama, saudara semua, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Siap. Salam.